itu juga cinta gitu. Pokoknya gini, kasih mindset di pikiran kamu bahwa hidup ini hanya ada dua hal, bahagia atau bahagia banget, beruntung atau beruntung banget, ya, seneng atau seneng banget. Karena kan semua tergantung asumsimu, bener nggak? Realita hidup kita kan tergantung asumsi kita. Nah, cara aku kalau ditanya ala TVB, gimana sih bikin melihat segala sesuatu itu hanya ada cinta dan kebaikan aja? Aku bikin asumsi bahwa kehidupan ini hanya ada baik dan baik banget, beruntung dan beruntung banget, bahagia dan bahagia banget. Jadi ini tentang asumsimu sayang. Ini semua tentang mindsetmu. Semua tentang apa yang kamu taruh dan kamu pahami di dalam pikiranmu. Dan apa yang mau kamu believe di dalam itu. Asumsi apa yang mau kamu taruh dalam sebuah realita yang muncul. Jadi kuncinya adalah realitanya nggak penting. Yang penting respon kamu. Dan aku udah nggak mikirin lagi, udah aku lepas. Dampaknya emang luar biasa sih. Ini pertanyaan dari Semakin dilepas, semakin banyak surprise. bacain, Ustaz. Silakan. Bacain pertanyaan dari teman-teman yang di TikTok. Ya. TVP, gimana ya caranya menganggap segala sesuatu menjadi cinta agar vibrasi kita selalu tinggi? Oke. TVB, bagaimanakah menganggap segala sesuatu menjadi cinta agar vibrasi kita menjadi tinggi? Oke, gini. Makasih ya yang sudah stay nonton TikTok kita pada hari ini. Bukan sebuah kebetulan teman-teman saat ini nonton. Gimana melihat segala sesuatu sebagai cinta? Semua pertanyaan, Mas Hendra, Mas Rosi, itu akan selalu balik ke substansi awal bab 1. Siapakah diri kamu? Kamu adalah percikan ruhnya Allah. Kamu adalah bagian dari cinta tanpa batas. Jadi sebetulnya sejatinya kamu tuh cinta sebetulnya. Nah, bagaimana melihat segala sesuatu itu sebagai cinta? Bagaimana pada akhirnya aku bisa melihat kesedihan, ketakutan, kebingungan, itu juga cinta gitu. Pokoknya gini, kasih mindset di pikiran kamu bahwa hidup ini hanya ada dua hal, bahagia atau bahagia banget, beruntung atau beruntung banget, ya, seneng atau seneng banget. Karena kan semua tergantung asumsimu, bener nggak? Realita hidup kita kan tergantung asumsi kita. Nah, cara aku kalau ditanya ala TVB, gimana sih bikin melihat segala sesuatu itu hanya ada cinta dan kebaikan aja? Aku bikin asumsi bahwa kehidupan ini hanya ada baik dan baik banget, beruntung dan beruntung banget, bahagia dan bahagia banget. Misalnya apa? Contoh. Kisah nyata ya? Ya. Saat lalu, sebelum aku menikah sama pasangan aku yang 1 September meninggal, aku pernah deket sama seseorang. Oke. Ya, aku pernah deket sama seseorang, lalu aku ngeliat nih, wah ini mah ada potensi nggak asik nih, maksudnya ada potensi nggak setia gitu. Lalu aku dalam situasi itu putus aja intinya, lepas putus. Saat itu ada sedih juga, ada kecewa juga. Tapi kalau aku melihat bahwa sedih, kecewa, ya terjadinya sedih, kecewa, dapatnya ya sesuai yang aku pantulkan, sedih dan kecewa. Tapi saat itu aku udah di dalam mindset itu. Jadi pada saat ini lepas, yang ada cuma beruntung dan beruntung banget gitu. Jadi aku mikir bahwa ketika ini lepas, ketika ini aku nggak dapetin, ini artinya aku dapat yang lebih baik dari ini. Gitu. Tapi sekarang udah dapet yang lebih baik. Ya, papahnya Al kemarin. Oh. Dapat yang lebih baik. Kalau Dan sekarang udah dapet yang lebih baik lagi. pastinya yang lebih baik lagi daripada yang sudah selesai dong. Kan cuma itu rumusannya. Yes. Ketika ada yang pergi, berarti akan dikasih yang lebih baik lagi daripada yang pergi. Jadi ini tentang asumsimu sayang. Ini semua tentang mindsetmu. Semua tentang apa yang kamu taruh dan kamu pahami di dalam pikiranmu. Dan apa yang mau kamu believe di dalam itu. Asumsi apa yang mau kamu taruh
dalam sebuah realita yang muncul. Jadi kuncinya adalah realitanya nggak penting. Yang penting respon kamu. Makanya kalau di Bandar Revolution tuh kan ada slogan ya Mas, abaikan realita, yang penting respon. Oke. Jadi mau responnya, misal responnya kucing mecahin piring. Biasanya kan suka gini, wah kalau kucing mecahin piring atau ada kucing hitam lewat depan mobil kita, ini tandanya mau ada yang meninggal. Kan suka ada yang gitu, bener nggak? Ada kucing hitam lewat, wah ini tandanya mau meninggal. Kalau aku enggak Mas, aku bikin asumsi sendiri tuh. Kalau ada kucing hitam lewat depan aku, signal semesta. 10 juta mau masuk BCA aku. Berarti tinggal kita bagaimana meresponnya ya. Aku selalu begitu Mas. Aku bikin asumsi sendiri yang sekiranya rekening aku bisa lebih gendut dari sebelumnya. Gitu. Kalau aku gitu, mobil BMW aku kan banyak. Manda aja protesnya tuh kok belum dibenerin. Iya ntar setelah pulang dari Jakarta aku mau benerin. Tapi pada saat, jadi kan aku beli tanah sebelah Mas, mau bikin garasi mobil. Ternyata tukangku itu mau masang pondasi, nggak dia pondasiin kuat. Si tanah di depan sini nih mobil aku kena Mas, puing-puing. Jatuh ya. Mama, anak-anak aku pada ibu, udah pada panik. Aku pas ngeliat kayak gitu, penyok, sinyal semesta, 100 juta mau masuk. Ya udah aja gitu. Ya mau respon nangis atau nggak nangis kan nggak ngerubah penyok jadi benar. Benar. Lebih baik bikin asumsi. Jadi abaikan realita. Lepas saja ya. Bukan peristiwanya yang penting, tapi responmu yang Responnya. penting, merespon itu semua. Kenapa? Karena frekuensi rasa yang kamu pancarkan inilah yang penting. Kenapa? Dia membentuk realitamu besok. Jadi apapun realitanya, mau kesedihankah, mau kebahagiaankah, aku sih hanya ngelihat dua-duanya cinta, Bib. Dua-duanya cinta, udah dua-duanya kebaikan, aku hanya ngelihat itu sih. Ada lagi nggak, Bi? Pertanyaan, Bi? Ada lagi. Berarti 5 menit. 5 Lima. menit Oh, nervous. sebelum tidur. Kangen Indri ya? Iya, tak salamin Bib nanti ya, kita ajak. Ini live loh, ntar si Indri nonton lagi. Teh, berarti 5 menit sebelum tidur urutannya apa dulu? Rilis dulu kah, SNS, quantum jam, atau tulis buku dulu? Oh, oke. Ala aku ya, ala aku yang aku lakukan. 5 menit sebelum tidur tuh urutannya apa dulu? Karena memang habit itu ternyata ya, kebiasaan-kebiasaan itu membentuk takdirmu besok. Iya. Kebiasaan sekarang nih malam itu membentuk takdirmu besok. Urutannya ala ini real ya, Ala Bib ya, teteh. yang aku lakukan. 1, sebelum tidur tuh ini kasur aku, di sini ada bangku, depannya ada meja itu kalau di kamar aku. Jadi di depan meja, di atas meja tuh pasti ada buku asumsi. Nah, buku yang ini teman-teman nanti bisa WhatsApp Ngaji Roso kalau mau ya. Jadi pertama buku ini dulu. Jadi pertama aku nulis di buku asumsi di sini. Nih, tulis. Asumsi atau realita apa yang terjadi besok yang aku asumsikan. Jadi aku biasanya nulisnya gini, Bib. Realitaku besok, uang masuk dengan mudah, besok membahagiakan, besok menggembirakan, besok aku bersama orang-orang yang menyayangi aku, yang sayang sama aku. Realitaku besok bahagia, menyenangkan, semuanya sudah diurus oleh semesta tanpa batas.